Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lawat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansurhum 'ala al-mu'anidin. Rabbi ikhtim lana minka bil khair ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpah rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terucap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Khatib mengimbau kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab orang-orang yang mulia adalah mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa dengan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khotbah tentang sholat dan keutamanya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun dalam hal ini, salat yang dimaksud yang lebih ke salat fardu atau salat 5 waktu, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Hukum menjalankan salat 5 waktu setiap hari bagi umat Islam yang telah mukallaf adalah wajib. Bagi mereka yang tidak menunaikan salat tersebut secara sengaja akan diganjar siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4-5 sebagai berikut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Berbeda dengan ibadah lainnya, sholat langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang salah satunya termuat dalam surat Al-Isra ayat 1 sebagai berikut. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda besaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Akan tetapi, tahukah bahwa sholat akan menjadi salah satu ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak? Tidak hanya itu, sholat menjadi pembeda antara kaum muslim dan orang kafir. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Amalan seorang hamba yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula amalannya. Hadis riwayat Tabarani. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain sebagai pondasi dan amalan hisab pertama, sholat juga memiliki keutamaan sebagai pencegah seorang muslim dari perbuatan dosa. Sebab di dalam pelaksanaan sholat, seorang muslim dapat menghayati dengan benar hakikat dari seorang hamba. Maka dari itu wajar apabila sholat menjadi pengingat ketika seorang muslim diuji keimanannya dari perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 sebagai berikut. Atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terlepas dari berbagai keutamaan sholat di atas, seorang muslim sudah sepatutnya wajar untuk menjalankan ibadah fardu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sholat kita. Sebanyak apapun kita sholat, tidak akan menambah keagungan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru kita yang membutuhkan sholat sebagai penolong dalam kehidupan hingga akhirat kelak. Maka dari itu, sholat harus senantiasa ditegakkan terutama 5 waktu, sekalipun tertinggal maupun ketiduran serta sebagainya. Sholat harus tetap dibayar, sebab sholat adalah tanggungan kaum muslim yang tidak dapat digantikan melainkan dengan amalan tersebut. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khotbah seputar sholat dan keutamanya. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan kebermanfaatan bagi khotib maupun jemaah sekalian. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ridho atas segala amalan yang kita perbuat. Amin Allahumma amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasulullah.
إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله ورسولك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين لكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.